Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Muslih, Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba MUI Provinsi Banten. Dalam rangka mensosialisasikan uh, uh, pencegahan anti narkoba kepada masyarakat. Nah, Gadas Anar, kebenaran Gadas Anar ini adalah bagian daripada Badan Otonomi daripada Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan Gadas Anar ini khusus untuk bergerak di bidang dalam mensosialisasikan, mencegah dalam rangka bahaya narkoba khususnya di Banten. Untuk itu kami bersama pengurus Pak Haji Haryono dan teman-teman yang lainnya pada hari ini akan bersilaturahim dengan Banten dalam rangka untuk kolaborasi bagaimana cara untuk pencegahan bahaya narkoba di Provinsi Banten. Hal ini jelas kami ingin undang-undang narkotik ini ke depan bisa diregulasi kembali sehingga korban narkoba ini agar tidak ditahan. Kalau bisa langsung direhab karena mereka ini sedang sakit. Karena ini ada korban langsung direhab, jangan ditahan. Kalau ditahan nanti bergaul di lembaga pemasyarakatan itu bahkan bisa jadi pengedar. Nah, kalau pengedar jadi bandar. Jadi untuk itu kita harapkan regulasi undang-undang narkotik ini agar jauh kembali, dan negara saat ini banyak anggaran yang dikeluarkan gara-gara korban narkoba, tahanan narkoba di Indonesia. Sedangkan di Indonesia kurang lebih 80% itu penghuninya pengguna narkoba. Nah, dana yang terimbas di APBN itu luar biasa. Daripada mengeluarkan masih konsumsi makan para napi narkoba, lebih baik dananya itu untuk merehabilitasi, bahkan untuk obat, bahkan untuk pekerjaan para korban narkoba itu sendiri. Sehingga negara jangan terlalu juga dibebani akibat daripada korban-korban bahaya narkoba. Nah, untuk itulah kita ingin bersharing juga menjadi nanti juga dengan Kapolda dan kepolisian dalam rangka bagaimana, karena saat ini adalah tantangan utama bangsa ini adalah ada tiga, yaitu bagaimana pemberantasan judi online, keduanya juga pinjaman ojol, dan ketiganya adalah narkoba. Ini masyarakat masyarakat kecil yang jadi korban, masyarakat kecil jadi korban. Untuk itu saya peran negara tentu undang-undang narkotika juga perlu direvisi kembali sehingga bahaya narkoba bisa direalisasikan seminim mungkin kita, bahwa kan Banten ini kan sudah zona merah, artinya sudah banyak sekali, kurang lebih 10.000 pengguna narkoba di Provinsi Banten. Nah, untuk itu kita melalui Ganas Anar inilah pertama bagaimana menuju Banten yang bersinar ini, Banten yang bebas dari narkoba. Itu tiada lain adalah upaya pertama adalah bagaimana korban narkoba itu langsung direhab, jadi nggak perlu ditahan. Itu satu. Keduanya agar dimanfaatkan rumah sakit baik di rumah sakit Jati atau Bayangkara, rumah sakit untuk ada tempat untuk tempat rehabilitasi narkoba. Karena Provinsi Banten ini belum memiliki tempat bangunan rehabilitasi narkoba, Provinsi pemerintah Provinsi Banten. Jadi untuk sementara bagaimana rumah sakit yang ada di Banten ini, baik itu rumah sakit Bayangkara, rumah sakit Kejaksaan Tinggi, dan juga rumah sakit yang lainnya, untuk ada ruangan atau tempat untuk rehabilitasi narkoba, sehingga tidak yang korban itu tidak dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Inilah yang perlu, mereka lebih sakit, maka kita perlu dalam rangka memanusiakan manusia sebagai nasib terus mereka kebanyakan yang jadi korban itu ya generasi milenial, generasi muda-muda, harapan sehingga untuk menyelamatkan generasi penerus ini penting sekali di dalam upaya pencegahan bahaya narkoba di Provinsi Banten. Kurang lebihnya begitu aja. Mudah-mudahan hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan
Kejari Banten dalam rangka untuk mencari solusi bagaimana uh, korban bahaya narkoba jangan sampai ditahan, tetapi harus langsung direhab, edukasi ke tempat-tempat yang nanti disiapkan oleh baik itu oleh BNN maupun oleh uh, masyarakat yang secara mandiri. Ada yayasan-yayasan yang khusus tempat rehabilitasi dari pondok pesantren dan sebagainya. Itu aja barangkali dari kami. Mudah-mudahan hari ini kita bisa bersilaturahim dan berjati dalam rangka silaturahim keduanya dalam rangka untuk mengelolakan kembali dalam sosialisasi bahaya narkoba tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat kami akan bersilaturahim kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, kami mendapati seekor anak burung pipit jinak ini. Luar biasa, mudah-mudahan burung ini melambangkan di Banten damai. Tidak ada lagi korban-korban narkoba. Rombongan pengurus Gerakan Nasional Anti Narkoba MUI Provinsi Banten yang dipimpin oleh Ketua Harian Haji Mas Muiz Muslih SHMM terlebih dahulu diterima di ruang transit. Alhamdulillah, pengurus Gerakan Nasional Anti Narkoba MUI Provinsi Banten yang dipimpin oleh Ketua Harian Bapak Haji Mas Muiz Muslih SHMM diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Dr. Siswanto SHMH, didampingi Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Banten, Bapak Jeffrey. Sungguh luar biasa, pertemuan yang cukup akrab berbicara tentang narkoba dan permasalahannya. Ini mudah-mudahan kita semua, masyarakat maupun lembaga pemerintah, termasuk Gerakan Nasional Anti Narkoba Provinsi Banten, terus-menerus mensosialisasikan dan mencegah adanya penggunaan, penyebaran barang-barang terlarang seperti narkoba dan sejenisnya, sehingga Banten benar-benar, generasi Banten benar-benar selamat dari narkoba. Pertemuan ini ditandai dengan saling tukar-menukar cindera mata dari Ganas Anar untuk Bapak Kajati dan dari Kajati untuk Ganas Anar. Ini luar biasa, sehingga mengesankan karena memang perannya sama-sama mencegah adanya penyebaran narkoba di masyarakat Banten khususnya untuk menyelamatkan generasi penerus di Provinsi Banten. Demikian komentar atau testimoni dari Pak Kajati. Tentunya saya sebagai pimpinan Kejaksaan Tinggi Banten mengucapkan terima kasih sekali atas dukungan dari Ganas Anar MUI dalam rangka pemberantasan narkoba. Tentunya dukungan ke depan dalam rangka untuk bagaimana kita menanggulangi narkoba ini, terutama kepada korban-korban penyalahgunaan narkotika ini, supaya ada solusi dan solusi itu diharapkan bisa juga turut menanggulangi dan tidak meningkatkan para pengguna ini, karena banyak sekali perkara-perkara ini yang kemudian hanya menjadi korban. Nah, korban itu tentunya harus kita lindungi, jangan sampai korban ini berkembang menjadi yang lebih besar lagi. Tentunya kami mengharapkan dukungan dari masyarakat, wabil khusus kepada Ganas Anar ini untuk turut berperan aktif untuk mendukung pelaksanaan tugas kami.